Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lagu yang sungguh indah. Tapi Bapak Ibu, biar bukan hanya indah ketika kita nyanyi, tapi biar sebuah keindahan itu mengiringi setiap langkah kita. Dan ketika engkau melangkah satu demi satu, ketika engkau melangkah satu demi satu, meskipun hampir kaki kita goyah, hampir kita terjatuh, tapi kita tetap masih mau berkata, yang ku andalkan, the only one, satu-satunya, hanya Tuhan, hanya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya percaya. Kau kekuatan, pengharapan. Mari saya mengajak setiap Anda, mari angkat tanganmu tanda engkau beriman. Sekecil apapun imanmu dalam mengiring Tuhan hari-hari ini, tapi biar dalam pengangkatan tangan kita, sebenarnya kita mau mengaku, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak kuat, hanya Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Ku andalkan. Once more, once more. Ini sisa kekuatan kami mau katakan. Andalkan. Yes. I believe in you, satu-satunya. Yesus, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Siapa yang percaya bahwa Dia Allah yang sanggup? Siapa yang percaya bahwa Dia Allah yang sanggup? Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Yes, Kau sanggup Tuhan, Tuhan pemulihku. Oh, oh.
hanya bibir kami yang boleh percaya, tapi biar hati kami mulai mengumpulkan kepercayaan demi kepercayaan akan Kau Tuhan, sehingga mata kami sendiri boleh melihat Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Jesus, yes, yes. Mari bangun setiap imanmu pagi hari ini. Mari bangun setiap imanmu seperti Henok bergaul karib dengan Tuhan. Dengan siapa kita bergaul, siapa yang kita sembah, maka kita akan serupa dengan apa yang kita sembah. Mari biar pagi hari ini Shikinamase, Sikiramayara kayara bayara 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 basikirere, Shikirara bayara basikirere, Shike baba 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 sikirere. Mari bangkit hai pejuang, mari bangkit hai pejuang. Shikiramayara bala bala, Dia memanggilmu dengan namamu. You are the warrior of God. You are the warrior of God. Ku takkan pernah berhenti Tuhan. Ku takkan pernah berhenti Tuhan. Yesus, sedetik pun kami tidak akan pernah berhenti. Yes, yes, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, yes. Shikire baya kaya namase, shikina maya namase. Jesus, Jesus Tuhan. Ingat akan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kau bukan orang yang lemah. Kau bukan orang yang gampang putus asa. Sebab setiap engkau adalah pahlawannya Tuhan. The warrior of God. Orang-orang yang Tuhan pilih bukan dengan sembarangan. Tuhan pilih kita karena Dia tahu siapa kita. Ingat selalu. Yes. Thank you. Thank you, Jesus. Bulu yang terkulai gak pernah Tuhan patahkan. Sumbu yang pudar pun Dia tidak akan pernah padamkan. Karena Dia tahu siapa Anda. Dia tahu sedalam-dalamnya hatimu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. You are the only one, Jesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Apapun yang sudah pernah kami buat, kesalahan sebesar apapun, kegagalan kami pun, mungkin di mata manusia, mungkin bagi kami sendiri itu sesuatu yang fatal Tuhan. Tapi di mata-Mu, kami tetap seorang anak. Bahwa kesalahan itu bukan kesalahan di mata-Mu, tapi sebuah proses pembelajaran. Karena kami anak. Saya percaya Bapak Ibu yang punya anak,
Anda tidak akan menjudge kesalahan anak Anda, tapi Anda akan lihat, Anda akan hargai proses usaha mereka. Demikian juga dengan Tuhan. Mari bangkit, rise up, berdiri di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi saya mau katakan, Engkau pahlawannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pagi yang luar biasa buat setiap kami. Engkau melawat kami, Engkau kuatkan kami, Engkau bangkitkan kami. Bahkan Engkau teguhkan kembali identitas kami di hadapan. Kami pahlawan-pahlawan-Mu. Kami orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kami orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Yes, yes, kami tangkap itu dengan hati kami, hidup kami, iman kami. Dan setelah lagi kami akan mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus beri kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Engkau. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga kami boleh menangkap setiap apa yang Tuhan kehendaki buat sepanjang 2022 ke depan. Kami tahu, kami hidup karena percaya akan janji-Mu dalam hidup kami. Karena janji-Mu tidak akan pernah gagal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa yang percaya kan sama-sama. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Cek. Oke. Satu. Oke. Udah, cukup. Siapa yang percaya bahwa setiap kita Tuhan pilih dengan spesial, bukan karena kebetulan? Amin. So kalau Anda percaya seperti itu, berarti tandanya bahwa Anda seorang pahlawan di hadapan Tuhan. Amin. Siapapun Anda, tapi engkau adalah seorang pahlawan. Amin Bapak Ibu. Pahlawan bisa kalah perang enggak? Bisa ya? Superman aja, superhero aja bisa kalah, bisa mati kok, gitu ya. Benar gak sih? Iya kan? Tapi yang namanya pahlawan, meskipun dia jatuh berkali-kali, dia akan tetap bangkit. Amin. Amin. Oke ya. Saya percaya ini sebuah pesan yang ajaib sekali pagi hari ini. Saya sendiri mendapat rema yang luar biasa bahwa yes, luar biasa, Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Oke ya, Anda bisa salah pilih pasangan, Anda bisa salah pilih pekerjaan, tapi Tuhan tidak pernah salah terhadap hidupmu. Setuju? Setuju? Kalau yang setuju, Anda bisa kasih tos buat kanan kirimu. Ya, oke, yes. Nah, Bapak Ibu, recording OBS-nya jalan ya? Nah, Bapak, oke. Jalan lagi sekarang? Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai. Ini pertama kali saya khotbah saya buka di tahun 2022. Kemarin kita diberkati dari Batam oleh Pastor Susilo. Saya sendiri pribadi sangat diberkati. Oke, di awal ini saya akan memulai dengan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, yaitu saya akan mulai dengan pesan Tuhan untuk setiap Anda di tahun 2022. Amin. Saya percaya tahun 2022 adalah tahun yang penuh tantangan. Yes. Kenapa? Yes. Tahun ini adalah
Tahun di mana akan banyak hal-hal baru yang sama sekali bahkan mungkin belum pernah kita hadapi. Benar? Berbeda sama sekali. Kalau Anda lihat, belum pernah kita pikirin. So saya percaya untuk menjalani tahun 2022 ini yang luar biasa, maka kita perlu pesan Tuhan. Amin. Amin. Berapa banyak dari Anda yang rindu memulai tahun 2022 dengan pesan Tuhan? Oke. Pertanyaannya gini, are you ready? Anda siap? Seberapa banyak yang siap? Siap? Kalau siap, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita. Oke? Kurang luar biasa. Gimana siapnya? Itu baru luar biasa, punya semangat. Yes, I'm ready Tuhan. Oke? Nah, kalau Anda siap, maka saya berkata gini, hari ini saya nggak akan pakai PowerPoint, karena saya rindu Anda mencatat sendiri, Anda renungkan, supaya ini jadi guide buat kita sepanjang tahun 2022. So, siapkan handphonemu, siapkan catatanmu. Oke, karena saya nggak akan keluarin PowerPoint, saya sengaja hari ini nggak buat PowerPoint, karena saya rindu Anda mencatat sendiri apa yang Anda terima dari Tuhan, pesan. Karena saya percaya dengan mencatat, Anda ketik kembali, minimal itu 30-20% itu bisa masuk kembali dalam hidupmu. Jadi ketika itu masuk dalam hidupmu karena Anda mencatat, bukan hanya mendengar, maka ketika Anda berjalan, Anda akan mudah untuk mengingat. Roh Kudus akan bantu Anda untuk mengingatkan. Amin. Minimal kalau lupa Anda tahu, aku pernah mencatat, aku akan buka lagi. Setuju? Setuju? Oke ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam pesan Tuhan, ada satu hal yang Anda dan saya harus clear, harus jelas terlebih dahulu. Kalau Anda masih ingat khotbah Pastor Susilo minggu kemarin, apa yang disampaikan oleh Pastor Susilo, saya ingat satu hal, poin pentingnya gini. Bapak Ibu, untuk menerima mujizat, masih ingat minggu kemarin khotbah apa? Untuk terima mujizat Tuhan, untuk terima pertolongan Tuhan, Bapak Ibu, itu nggak ada syaratnya. Benar nggak? Benar nggak? Yang perlu kita lakukan cuman percaya saja. Saya lihat wajah Anda dari sini kok Anda bengong. Anda kayaknya udah lupa ya. Udah 1 minggu Pak. Itu kan kemarin tahun baru. Apalagi tanggal 2 Pak. Itu sisa-sisa tanggal 1 masih banyak Pak. Oke. Saya pertegas lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk Anda bisa terima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, gak pakai syarat. Anda gak perlu lakuin apapun. Amin. Wah, kok setia ibadah? Nggak perlu. Anda setia ibadah bukan karena Anda butuh mujizat, karena Anda sayang Yesus. Anda mengasihi Tuhan. Amin. Setuju? So artinya kalau Anda butuh mujizat, Anda butuh pertolongan, cukup percaya saja. Just believe. Only believe. Itu yang hari Natal kemarin saya katakan. Only believe. Iman yang sederhana itu iman gimana? Yang percaya saja. Nggak usah pakai yang lain. Amin. Oke. Setuju ya? Mulai paham ya? Saya harus clearkan dulu ini. Oke. Simpan itu dalam hati Anda. Dalam imanmu, oke, aku butuh mujizat, kuncinya percaya saja. Ngomong sama sebelahmu, percaya saja. Oke. Clear. Oke. Mujizat, butuhnya cuma percaya saja. Nggak pakai syarat. Amin. So, jadi kalau ada orang bilang, kamu mau disembuhkan, rajin berdoa, puasa, itu bukan syaratnya. Syaratnya Anda percaya saja. Itu untuk mujizat. Tapi hal yang saya mau clearkan sebenarnya, yang saya mau buat Anda ngerti dengan jelas, karena ini akan jadi sebuah dasar, adalah seperti ini. Untuk mujizat, untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih Tuhan, nggak ada syarat. Tapi untuk yang namanya janji Tuhan, itu bersyarat. Kok bisa? Yes,
Ada sebuah kondisi yang harus dipenuhi supaya Anda bisa terima janji Tuhan. Itu syaratnya. Jadi kalau untuk mujizat, pertolongan, kasih Tuhan, nggak ada syarat. Anda berdosa sekalipun, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan akan tolong Anda. Amin. Amin. Tapi Anda harus clear satu ini. Ada yang namanya mujizat, ada yang namanya pertolongan, ada yang namanya kasih. Tapi ada yang namanya juga janji. Nah kalau janji, ini ada syaratnya, ada kondisinya. Di mana janji itu bisa Anda terima. Contoh simpel. Saya akan buat contoh simpel supaya Anda paham. Maksudnya gimana sih Pak? Mana yang janji, mana yang kasih, mana yang mujizat. Bapak Ibu, untuk surga, terima surga, Anda cukup percaya. Amin. Anda nggak perlu buat apa-apa pun. Anda cukup percaya Yesus, Anda terima surga. Setuju? Setuju? Tapi untuk memiliki keserupaan dengan Yesus, ada kondisinya, ada syaratnya. Benar nggak? Benar nggak? Keserupaan dengan Yesus nggak cukup Anda percaya Yesus, nggak. Ada syaratnya. Mau jadi seperti Yesus. Contoh lagi. Untuk jadi anak Tuhan, anak Bapa di surga, nggak ada syarat. Cukup percaya saja. Amin. Tapi untuk jadi kepala dan bukan ekor. Untuk jadi topnya. Pemimpin perusahaan. Tuhan bisa jadikan Anda pemimpin perusahaan. Bisa. Anda jadi bisnismen yang top sukses. Mungkin juga Anda ngomong, Tuhan pernah janji buat saya jadi crazy rich. Itu ya. Asal jangan rich-nya hilang. Jadi tinggal crazy-nya doang. Itu kepala bukan? Benar nggak? Kepala. Ada syaratnya. Halo? Untuk jadi anak nggak ada syarat. Tapi ketika Anda jadi kepala, Tuhan janji kan? Aku anak engkau bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Itu nggak cukup percaya saja. Itu ada syaratnya. Setuju? Itu janji. Amin. Oke. Lagi supaya Anda paham, ngerti dulu. Ini dasarnya. Untuk sembuh dari sakit penyakit cukup percaya. Betul? Tuhan tolong bilu-bilu Yesus yang menyembuhkan. Yes. Tapi untuk sehat, untuk bugar, itu ada syaratnya. Mulai paham? Anda sakit sekarang. Anda tinggal percaya, Tuhan tolong sembuhkan aku. Udah. Tapi ketika Anda sudah disembuhkan, dan harus tetap bugar, itu ada syaratnya. Anda nggak bisa ngomong, Tuhan bugarkan aku nggak usah olahraga, ototku bentuk semua. No. Ya kan? Kalau itu saya duluan yang paling minta kan gitu kan. Celina ketawanya nggak enak deh kayaknya. Mulai paham nggak? Mulai paham? Mujizat, pertolongan, kasih Tuhan, nggak ada syarat. Tapi begitu Anda mau dapat janji, syarat. Ada kondisi yang harus Anda penuhi. Clear? Jelas? Oke. Untuk diberkati, itu percaya. Tuhan pasti jamin hidupmu kok gak akan pernah kekurangan. Benar? Benar? Tapi untuk mendapatkan berkat berlimpah, loh beda kan? Untuk Anda gak kekurangan aja Tuhan sediakan. Benar gak? Just believe. Tapi kalau Anda mau nikmati berkat berlimpah, no syarati. Gak cukup percaya, benar gak? Halo? Halo? Apa yang sudah dilakukan syaratnya? Naburo. Benar nggak? Benar ya? Kalau Anda supaya sekedar tidak berkekurangan, percaya Tuhan cukupkan kok. Waktu tidur Tuhan berkati kok. Tapi kalau Anda mau merasakan berkat berlimpah, syaratnya apa? Nabur. Karena begitu kamu nabur, kamu akan nuai. Setuju? Ada sebuah ayat yang luar biasa. Kalau Anda lakukan ini, bukan hanya berkat yang Anda terima, tapi tingkap surga terbuka. Lakukan apa? Perpuluhan. Maliaki 3 ayat 10 berkata, benar gak? Ujilah aku, beri aku setia dalam perpuluhan, maka tingkap langit akan aku bukakan. Itu syarat. Artinya kalau Anda gak melakukan, tingkap langit terbuka gak? Anda ngerti gak tingkap langit terbuka? Iya kan? Itu ngerojok. Benar? Benar? Mulai paham?
Loh, saya percaya Tuhan jamin hidupmu gak akan pernah kekurangan. Tapi kalau Anda mau menikmati lebih berlimpah, orang itu ya enak ya. Aku ke gereja naik BMW, Bimolen V, gitu ya. Panas dus-dusan. Wih, enak. Dia tinggal tiap minggu ke gereja dia ganti-ganti mobil. Grab itu. Iya kan? Tapi nggak minum. Oh, dia naik mobil nggak kepanasan, nggak kehujanan. Loh, itu ada syaratnya, Bapak Ibu. Ada kondisi yang harus Anda penuhin, benar nggak? Mulai paham nggak? Mulai paham nggak? Oke, ini saya harus buat clear dulu supaya Anda bisa paham bedakan. Kalau Anda butuh pertolongan, mujizat, kasih Tuhan. Tuhan, aku udah buat salah, aku berdosa. Tuhan terima Anda tanpa syarat kok. Tuhan ampuni Anda. Setuju? Setuju? Tapi kayak tadi Anda harus mau sehat, bugar, hidup dari kelimpahan. Jadi seperti Yesus. Itu ada kondisinya, ada syaratnya. Amin. Itu gak otomatis. Ngomong sama sebelahmu, gak otomatis, men. Ngomong sama sebelahmu, gak otomatis, men. Oh, no syaratnya. Oke? Ada yang harus kita lakukan. Amin. Anda harus tangkap ini. Ini dasar dari apa yang saya mau sampaikan hari ini. Ini dasar dari pesan Tuhan yang Tuhan mau, yang Tuhan taruh di hati saya buat tahun 2022. Nah, kalau udah Anda nangkap itu, saya akan beralih ke pesannya. Ada hubungannya? Yes, Anda harus ngerti. Bapak Ibu, pesan Tuhan buat setiap Anda tahun 2022. Gitu ya. Mari buka dengan saya Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, saya sengaja hari ini, saya ulangi lagi, saya nggak tampilin. Ini mungkin kasih blank aja nggak apa-apa. Supaya nggak terlalu sinar. Supaya apa? Supaya Anda bisa baca. Ya kan? Yang nggak aktif dibahas, saya percaya Alkitabnya meskipun di handphone yang nggak pernah dibuka. Ini kesempatan Anda untuk membuka di awal tahun. Saya ajak Anda untuk baca pesan buat Anda. Matius 25, ayat yang pertama mulai. Oke? Saya sangat senang sekali hari ini Anda buka HP Anda, buka Alkitab Anda. Anda tandai, buat mark di ayat pasal ini. Oke, saya akan bacakan buat Anda. Saya akan bacakan dan Anda ikuti saya untuk dalam membaca di hatimu ya. Jangan kenceng-kenceng ya. Konsen aja ikuti baca. Karena saya percaya, karena ini pesan Tuhan khusus buat Anda di tahun 2022. Saya akan mulai. Sudah dapat semua? Oke? Perikopnya jelas. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Yang tidur berapa orang? Tolong berapa? Anak yang 5, anak sing 6 iki apa hitungnya gitu ya. Perhatikan lagi. Jangan ngantuk, jangan buka WA. Gadisnya ada berapa? Mau? Oke, yang tertidur berapa? Berarti semua tertidur. Anda jangan tertidur. Ini ceritanya aja, jangan tidur gitu ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "No, wait, tidak. Nanti nggak cukup buat kami dan untuk kamu. Lebih baik
Kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saya boleh minta minum nggak? Kering, agak kering. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Yang masuk dalam perjamuan kawin berapa orang? 5. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Makasih. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya permisi minum dulu ya, lalu saya lanjutkan. Waduh, sedotannya gepeng. Sopo sih nyokot iki. Bapak Rudi nggak nyokot kan? Susah ini. Oke, apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Bapak Ibu, ada 10 gadis. Gitu ya. 10 gadis jumlahnya, baik yang bodoh dan bijaksana. Nah, 10 gadis ini ada gambaran kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, yang akan menerima janji Tuhan. Benar? Mau bodoh, mau bijaksana, sama-sama terima janji. Janjinya apa? Akan masuk dan menikmati perjamuan kawin, nikah dengan Tuhan. Benar ya? Akan nikmati pesta, perjamuan. 10-10-nya dapat janjinya. Benar? Amin? Tapi ketika dalam perjalanan, mereka apa? Tertidur semua. Yang tidur tadi berapa? Bukan 5, bukan 6. Semua terima janji, tapi semua tertidur karena lelah, karena panjang, nunggu nggak tahu kapan. Karena hari juga malam. Jadi mereka semua ngantuk, tertidur. Artinya gini, semua sama, mau bijaksana, mau bodoh, terima janji yang sama. Dan mereka mengalami hal yang sama, mereka tertidur, terkantuk. Oke, nggak ada yang beda di situ. Benar ya? Benar ya? Artinya apa? Kadang-kadang Bapak Ibu dalam kehidupan ada tantangan. Gitu ya. Ikut Tuhan itu nggak selalu menyenangkan. Setuju nggak? Setuju ya? Terkadang ada yang sukanya, terkadang juga ada yang dak-dik-duksernya. Benar? Ada lucunya, ada dimarahinya juga. Ada kita harus belajar, ada kita berbagi. Tetapi Bapak Ibu, endingnya, perhatikan, endingnya, awalnya, tengahnya semua sama. Mereka mengalami hal yang sama. Mereka dapat janji yang sama, mereka sama-sama turu bareng-bareng. Kayak gitu ya. Tapi yang buat berbeda adalah endingnya. Hanya 5 gadis yang bisa menikmati, yang bisa menerima janji itu, yang bisa masuk dalam perjamuan nikah bersama Tuhan. Benar? 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 Dan yang 5 tidak. Kenapa yang 5 bisa dan yang kenapa yang 5 tidak? Apa yang buat orang 5 gadis ini bisa terima janji? Halo? Baca kisahnya enggak? Ini pertanyaan. Apa yang buat 5 gadis ini bisa terima janjinya Tuhan? Halo? Karena bijaksana. Kan benar kan? Yang 5 enggak bisa karena on. Kalau on mungkin lebih nangkep ya. Nah itu ya. Coba tirukan. Nirukan dengan on kan. Nah gitu ya. Gitu ya. Coba tirukan. Oh ya, oke. Yang nggak bisa masuk karena on. Saya buat gini bukan untuk merendahkan, tidak, tapi karena kita untuk mempermudah. Setuju ya? Dan yang 5, kenapa mereka bisa masuk terima janji Tuhan? Karena bijaksana. Nah, ini yang saya dapat dari Tuhan. Buat setiap Anda, buat saya pribadi, buat Anda. Ini yang saya dapat ketika di awal tahun saya berdoa, Tuhan, tahun ini bukan tahun yang biasa. Tahun yang gak bisa diulang, kemarin-kemarin gak pernah terjadi hal yang seperti ini. Ada banyak hal baru di depan
yang kadang-kadang saya ini nggak ngerti Tuhan. So Tuhan mau apa? Ketika saya berdoa, ayat ini kuat ngomong buat saya. Gitu ya. Seperti yang saya katakan di awal tahun 2022, percaya saya, yang Anda hadapin ke depan adalah hal-hal yang baru yang kemarin Anda belum pernah hadapin. Baik secara bisnis, teknologi, kesehatan. Benar nggak? Benar ya? Ini sekolah kan belum masuk-masuk kan? Anda nggak ngerti model sekolah ke depan gimana ini kok. Benar nggak? Baru. Bisa aja hybrid, bisa aja lain. Bisnis, kita ngalami 2022 udah pergeseran luar biasa. Setuju? Setuju? Oke? So something new. Ada banyak hal yang baru di depan kita. Dan Bapak Ibu, perhatikan perkataan saya. Untuk Anda, untuk saya bisa menaklukkan tahun 2022. Nggak cukup hanya dengan pengalaman kita yang lama. Amin. Amin. Kita perlu inovasi, kita perlu kecepatan, kita perlu ketepatan. Setuju? Kita perlu segala sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Artinya perhatikan, tahun 2022 adalah tahun yang penuh tantangan. Ini yang saya dapat dari Tuhan. Tahun 2022, wah Tuhan Tuhan ngomong gini. Tahun 2022 adalah tahun yang penuh tantangan. Kalau ngomong tantangan tidak selalunya jelek. Tidak selalu susah. Setuju? Setuju? Tapi ketika Anda bisa menaklukkan tantangan yang saya tahu, maka ada sebuah reward. Maka kita akan jadi pemenang. Amin? Setuju? Bapak Ibu, karena itu, untuk kita bisa menaklukkan tahun 2022, Anda dan saya, tahun yang penuh tantangan ini perlu kita taklukkan. Anda dan saya butuh yang namanya menjadi bijak. Jadi apa? Oke. Saya mau singkat. Ini yang saya dapat dari Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan apa? Tuhan cuma bilang 2 kata ini lah. Lihat, saya diingatkan 5 gadis ini. Kuat sekali. Tuhan cuma bilang ini. Next year, tahun ini adalah tahun tantangan. Dan untuk bisa menaklukkannya, saya nggak bilang melewatinya. Karena saya percaya setiap kita bisa menaklukkannya bersama Tuhan. Amin. Tapi untuk menaklukkannya, Anda harus jadi bijak. Untuk terima janji-janji Tuhan, Anda harus jadi bijak. Untuk mengalami hal-hal yang ajaib, ada syaratnya, Anda harus jadi bijak. Amin. Amin. Karena saya percaya hanya anak Tuhan yang bijaksana akan keluar jadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Oke, saya nangkep tahun ini, tahun 2022. Akan menjadi tantangan buat setiap kita. Gak akan selalu mudah. Yes, saya akan katakan buat Anda. This year, tahun ini, gak akan selalu mudah buat kita. Kenapa? Akan ada banyak hal baru yang sebelumnya gak pernah kita hadapi. Akan kita hadapin. Akan ada keputusan-keputusan besar yang harus kita buat. Yes, ini tahunnya. Ada pembelajaran-pembelajaran penting yang didapatkan. Dan yang pasti untuk tahun ini jangan mudah menyerah. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya tadi saya dapat gini. Kamu itu pahlawan. Nah, ternyata ada sangkut pautnya. Saya nggak nyiapin. Tiba-tiba ketika di sini Tuhan ngomong, kamu itu pahlawan. Pahlawan itu mau jatuh berapapun dia akan bangkit. Never give up. Amin. Amin. Tapi yang saya tahu ini tahun tantangan. Yes. Nggak akan mudah, yes. Akan ada banyak hal besar yang harus kita ambil putusan dengan bijak, yes. Tapi ketika Anda bisa menaklukkannya, setelahnya kita akan menjadi lebih kuat, lebih tangguh, naik level ke level berikutnya, amin. Dan kita akan siap dapat promosi dari Tuhan, amin Bapak Ibu. Siapa yang siap? Siapa yang mau terima promosi dari Tuhan? Oke, kuncinya untuk menang di tahun ini. Jadi gak apa-apa, enak soalnya. Jadi ketika ada oke, kuncinya kalau Anda mau terima semua tahun ini, menang di tahun ini, not easy, bukan hal yang mudah. Anda harus jadi bijaksi.
Serius. Amin. Ngomong sama dirimu. Tahun ini, tahun penuh tantangan. Tahun ini, tahun penuh tantangan. Aku akan naklukkannya. Tapi aku harus jadi bijak. Aku harus bijaksana. Oke. Amin. Pesannya simple. Saya tidak akan aneh-aneh. Saya tahu pesannya gini. Anda akan lihat tahun 2002 akan penuh banyak hal yang tantangan buat kita. Kenapa saya ulang lagi, saya pengen Anda nangkep. Tantangan bukan selalu berkata buruk. Yes, tidak mudah. Tapi ketika Anda bisa naklukkannya, Anda akan jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kuncinya, jadi bijaksana. Oke. Nah, Bapak Ibu, minggu-minggu ke depan, beberapa minggu ke depan, kita akan belajar bersama-sama dari 5 gadis bijaksana dan gadis bodoh ini. Karena saya percaya Tuhan rindu sekali setiap jemaat EGC itu menjadi gereja, menjadi pribadi yang bijaksana di tahun 2022. Amin. So nanti beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari 5 gadis bijaksana dan gadis bodoh ini. Oke? Dan saya percaya ini adalah tahun kita bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. So, hari ini saya akan masuk dasarnya terlebih dahulu. Supaya Anda paham, supaya Anda ngerti dengan benar ketika Anda pulang, Anda tahu pesannya, dan Anda ngerti, oh ini yang Tuhan maksud. Nah, next week, minggu depannya, kita akan mulai belajar perlahan. Supaya kita ngerti, oh bijaksana itu seperti apa. Oke, kita akan belajar dari 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. So, jadi pasal ini ditandain, di mark, di handphone bisa ditandain ya. Oke, di mark, karena kita akan banyak belajar di sini. Hari ini saya akan masuk dasarnya terlebih dahulu. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah menyamakan bijaksana dengan kepintaran. Perhatikan. Oke ya. Perhatikan yang pertama. Alkitab itu gak pernah menyamakan bijaksana dengan kepintaran. Berarti artinya gini, kalau Anda pintar belum tentu bijaksana. Dan IQ Anda tidak menentukan Anda bijaksana atau tidak. Anda bisa pintar luar biasa, tapi belum tentu Anda bijaksana. Setuju? Setuju? Tapi Anda bisa bukan siapa-siapa, tapi Anda bisa bijaksana. Amin. Tuhan juga nggak pernah menyamakan kebijaksanaan dengan keberadaan kita. Apa artinya keberadaan? Nggak pernah kebijaksanaan itu disamakan dengan kekayaan. Oh, kalau kamu kaya, kamu pasti bijaksana. No. Nggak pernah kebijaksanaan disangkut pautkan dengan yang namanya kedudukan. Oh, kamu semakin tinggi kedudukanmu, kamu bijaksana. No. Belum tentu. Setuju? Setuju? Dan yang terakhir, Tuhan tidak pernah menyamakan kebijaksanaan dengan usia. Siapa bilang yang tambah tua, tambah bijaksana? Nggak ada. Amin. Dan belum tentu yang muda kalah bijaksana dengan yang tua. Setuju? Sini kan anak-anak muda kan, nggak ada yang setuju. Anda mengasihi diri sendiri. Bukankah Paulus bilang gini, jadilah engkau boleh muda, tapi jadi teladan. Setuju? Amin. Artinya belum tentu engkau muda, Anda kalah bijaksana dengan yang sana. Sana boleh tua, sana boleh makan garam banyak, makanya darah tinggi. Kita jangan banyak makan garam. Gitu kan? Nggak. Artinya gini, saya tidak akan menyinggung apapun, cuma saya mau menguatkan Anda yang di sini terutama. I know, saya tahu Anda muda-muda di sini. Setuju? Paling muda siapa ini? Pak Yo ya, paling muda ya. Siapa? Pak Yo paling muda. Tapi belum tentu karena kemudaan kita nggak bisa jadi bijaksana. Belum tentu karena kamu nggak punya gen, do you know gen? Duit, Anda nggak bijaksana. Belum tentu, Anda bukan siapa-siapa, belum terkenal, bukan selebgram, bukan tiktokers. Apalagi? Ya kan? Bukan bintang kampung mungkin gitu ya. Anda bijaksana, belum tentu. Ya ada itu semuanya. Deal, setuju?
Kebijaksanaan gak ada hubungannya dengan kepintaran. IQ mau sepintar Einstein. Banyak loh yang lebih pintar dari Einstein hari-hari ini. Belum tentu bijaksana. Benar? IQ gak menjamin kebijaksanaan. Keuangan gak menjamin kebijaksanaan. Seberapa kaya Anda gak menjamin. Seberapa kedudukanmu gak menjamin. Umur gak menjamin. Artinya siapapun Anda bisa jadi bijaksana. Setuju? Amin? Aku bisa jadi bijaksana. Ngomong dong. Aku bisa bijaksana. Oke, kalau kamu bijak sini. Oke, apapun latar belakangmu gak akan menentukan aja bijaksana atau bodoh. Gak menentukan. Begitu juga dengan sebaliknya. Bodoh yang Alkitab maksud bukan bodoh secara IQ pendidikan, tidak. Dalam bahasa Inggris pakai kata reckless, ceroboh, gerusak-gerusuk. Bodoh yang dimaksud adalah gini, nggak ada persiapan dan banyak hal yang lainnya. Nggak ada hubungannya dengan yang tadi juga. Oke? So, jadi jangan beranggapan aku bodoh. Enggak, no. Setiap orang itu bisa jadi bijaksana, meskipun Anda nggak bijaksana dalam segala hal. Paham maksud saya? Anda nggak bisa jadi bijaksana dalam segala hal. Aku ngerti semua, orang iso. Tapi Anda minimal bijaksana dalam sebuah hal yang Anda kuasai, yang Tuhan taruh dalam hidup. Amin? Amin? Oke. Nah, Bapak Ibu, supaya kita lebih jelas, supaya Anda terlibat, Anda juga jelas. Saya percaya ada banyak orang bijaksana di sini. Amin? Oh, yang amin cuma satu. Yang lain nggak tahu saya bijaksana apa bijak sini apa kemana-mana ini ya. Saya percaya di sini ada banyak orang bijaksana. Amin? Yes, yang mantap. Amin. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas sama-sama. Kira-kira ciri-ciri orang bijaksana itu apa aja sih? Nah, nanti dibantu ya, dituliskan ya, El. Multimedia akan bantu saya. Tolong sebutkan menurut Anda, orang bijaksana itu ciri-cirinya apa sih? Oh, misal. Oh, kalau orang bijaksana itu pasti jenggotnya putih dan memanjang. Loh, siapa tahu ya kan? Nah, menurut Anda apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kita dengan cepat ya. Saya pengen Anda juga berinteraksi supaya Anda oke. Bijaksana itu gini toh. Oke, Bapak Ibu, menurut Anda ciri-ciri orang bijaksana apa? Sabar. Ada lagi nggak? Melihat dari berbagai sisi. Sisi apa? Sisi persegi panjang, jajaran genjang. Melihat berbagai sisi, tidak sombong. Ya, saya rajin menabung, rajin beribadah kan tidak sombong. Ada lagi nggak? Kita santai ya, supaya kita fun dan itu bisa masuk dalam hidupmu. Karena pesan ini adalah sebuah pesan yang penting. Orang yang bijaksana seperti apa? Loh, kalau Anda nggak bisa mendefinisikan, susah loh. Nah, kita untuk jadi bijaksana. Pertama kita harus bisa mendefinisikan supaya kita bisa ngerti, oh ini toh aku mau arahnya ke sini. Apalagi? Selalu memikirkan hal positif. Oke, catat dulu. Memberi solusi, bukan menggosip. Jangan-jangan admin Lambe Turah. Oh, sorry. Bapak Andi jangan-jangan kerja di Pegadaian, memberi solusi tanpa masalah. Ya, kita sambil fun ya, supaya ada paham. Apalagi? Yang lain selain Pak Andi, selain tadi yang udah jawab Ibu Lina, Stephen, yang lain? Yang belakang kok diam aja? Yang depan ini? Tidak menghakimi. Oke. Yang lain? Adil. Waduh. Luar biasa, sila kelima Pak Yo ini. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang hafal Pancasila. Oke, apa lagi? Mungkin yang belakang loh, yang belakang diam aja ini. Evan, Aan, Ayu, Muti. Apa nak? Oh, saya tahu. Orang bijaksana adalah yang diam aja.
Meskipun dijawab ditanyain diem aja biar terlihat bijaksana. Keluar, udah bisa keluar nggak? Keluarin deh. Oke. Nah, ini beberapa ada bisa namain lagi nggak biar genap 10 ini? Istriku apa istri? Belum jawab nih istri. Mengalah. Orang bijaksana itu mengalah. Atau kamu mau mengalah gitu? Loh, ya, mengalah itu apa? Jawaban atau gimana? Oh, jawaban. Oh, berarti orang bijaksana itu suka mengalah. Orang mengalah suka kalahan? Enggak juga. Oke, dua lagi. Biar genap 10. Seperti apa itu? Pekerjaan. Kayak gimana itu? Oh, oke. Berarti orang bijaksana itu bertanggung jawab. Kerjaan datang jam 9, dia jam 8 sudah standby. Seharusnya pulang jam 5, dia jam 6 baru pulang. Itu orang nggak ada kerjaan namanya. Ya, oke, bertanggung jawab. Once more, satu lagi. Anda dapat hadiah loh. Piring cantik ini satu lagi yang terakhir. Tidak mudah marah. Kalau orang yang marahan nggak bijaksana. Menurut Ayu, nanti kan jawabnya gitu. Kok akeh kita bahasa ulas sih. Ya wes dimasukin 11 cukup ya, jangan banyak-banyak ya. Oke. Nanti kalau ini benar-benar saya jadiin poin khotbah, breakdown semua ini 1 minggu 1 loh, 11 minggu ada belajar. So minimal gini, Bapak Ibu kenapa saya bertanya ini, minimal Anda punya gambaran. Kalau Anda punya gambaran, Anda tahu kemana yang harus Anda tuju. Kalau enggak, lah kita mau seperti apa? Benar? Banyak orang ngomong bijaksana, tapi dia ngerti, oh bijaksana apa? Ya semuanya ngono lah bijaksana. Itu nggak ngerti jenenge. Ketika Anda nggak tahu, Anda nggak akan kemana-mana. Setuju? Oke, minimal ini gambar. Benar apa enggak? Nanti kita akan belajar sama-sama. Oke? Ini member-member lah. Nggak ada yang terlalu jauh. Nah, Bapak Ibu, ini ciri-cirinya. Nah, apa yang dibutuhkan menurut Anda supaya seseorang itu bisa jadi bijaksana? Saya percaya orang yang bijaksana itu membutuhkan yang paling utama adalah yang namanya hikmat. Setuju? Hikmat berbeda dengan kepintaran. Setuju? Hikmat itu salah satunya tadi ada. Hikmat itu jalan keluar. Benar? Problem solve. Oke? Hikmat itu visioner ke depan. Setuju? Amin. So, kalau kita mau jadi bijaksana, yang paling penting yang harus kita punyai adalah hikmat. Yes. Oke? Yakobus 1 ayat 5. Buka dong. Yakobus 1 ayat yang kelima. Sudah mendapat? Salah seorang bisa bacakan buat saya. Yakobus 1 ayat 5. Yang keras nak. Yakobus 1 pas ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Yes. Amin. Oke, Anda mau bijaksana, Anda butuh yang namanya hikmat. Lah gimana aku bisa berhikmat, Pak? Yakobus bilang apa? Minta kepada Allah. Loh, firman Tuhan tadi yang dibacakan loh. Masa Alkitabnya beda-beda? Kok Anda kayaknya ini bingung? Benar? Untuk jadi bijaksana Anda perlu hikmat. Dan hikmat ini bisa didapat kalau Anda minta kepada Tuhan. Amin. Oke. Kalau Anda mau jago dalam suatu hal, maka Anda harus belajar kepada orang yang paling mahir di bidangnya. Benar gak? Benar gak? Kalau Anda mau berhikmat,
Maka Anda harus berguru kepada orang yang paling berhikmat. Siapa orang berhikmat? Yang paling berhikmat? Hah? Orang kok. Tuhan. Salomo. Saya ini udah ngomong gitu ya. Anda jawabnya sak keneknya. Ya kan? Orang yang paling berhikmat apa? Salomo. So belajarlah sama Salomo. Tapi kan gini, Pak, Salomo kan udah meninggal. Loh iya toh, bener nggak? Tapi Anda bisa belajar dari catatannya yang dia tinggalkan dari hidupnya. Setuju? Dan orang yang paling berhikmat berkata apa? Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata, permulaan dari semua hikmat. Apa? Hafal ya? Kalau ini nggak usah buka kan? Orang yang paling berhikmat di bumi. Anda boleh tanya lah siapapun. Ya, yang paling berhikmat siapa? Salomo. Ngomong apa? Permulaan semua hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang pertama di Alkitab berkata, minta sama Tuhan kalau kamu kekurangan hikmat. Sumber dari semua hikmat, permulaannya takut akan Tuhan. Dalam bahasa aslinya bukan scare, bukan takut. Wah, aku takut. Tapi dalam bahasa aslinya berkata gini, honor God, menghormati Tuhan. Amin. Bedanya apa, Pak? Takut sama menghormati. Beda. Gitu ya. Kalau Anda takut sama istrimu, itu karena istrimu mungkin galak, cerewet, ya gitu ya. Maka Anda males, Anda menghindar. Setuju? Kalau Anda takut ketinggian, Anda nggak pengen melakukannya. Karena memang nggak bisa, karena takut. Coba ada orang-orang takut ketinggian nggak? Ajak naik jet coaster. Oh, saya nggak mau. Saya termasuk salah satu yang takut ketinggian. Gitu ya, tapi ya nggak parah-parah banget lah. Minimal saya dalam hidup pernah sekali jet coaster Jakarta. Minimal pernah nyoba kan? Gitu. Tapi suruh lagi, moh, gitu ya. Traktir, moh. Meskipun jet coaster kan cuma 5 menit mungkin ya. Moh, gitu ya. Oke, kenapa? Karena gini, aku menghindar aja, nggak punya keberanian. Karena itu takut, nggak berani ngelakuin. Itu takut, gitu ya. Karena itu nggak menyenangkan buat Anda kalau Anda lakukan itu. Itu takut. Tapi kalau Anda hormat, itu beda. Kalau Anda hormat, Anda itu sadar memilih untuk tidak melakukan sesuatu karena Anda peduli dengan perasaan orang yang Anda hormati. Takut. Aku akan berusaha menghindar. Aku nggak ngelakuin. Takut Tuhan, aku menghindar sama Tuhan. Aku takut karena aku dihukum. Nah, kan gitu, itu takut. Tapi kalau Anda hormat, aku milih tidak ngelakuin itu. Karena aku sadar, aku milih. Karena aku peduli dengan perasaan orang yang aku hormatin. Kalau aku lakuin itu, aku nyakitin dia. Aku berbuat gak baik, dia sedih lihat itu. Itu hormat. Amin. Contoh. Yang Anda harus kasih contoh supaya paham. Bapak Ibu, siapa suami istri di sini yang takut sama pasangannya? Gak usah angkat tangan. Oke, jangan angkat tangan, serius. Oke, kalau Anda takut sama pasangan Anda, itu gini loh. Anda menghindar. Di depannya baik, di belakangnya ngomongin bojomu, istrimu. Itu takut, bener gak sih? Bener gak? Ngerasani, gitu, jelek-jelek nih. Bener? Tapi kalau Anda respect, hormat sama pasanganmu, sama suamimu, sama istrimu. Maka gini, mau di depan, mau di belakang. Sama. Anda tidak akan pernah ngumbar aibnya mereka. Kenapa? Karena Anda menjaga perasaan dari pasangan. Setuju? Paham? Nggak paham? Ora apa-apa. Begitu juga dengan hormat akan Tuhan. Oke? Kalau Anda cuma takut, Anda nggak melakukan kalau Tuhan lihat, kalau ada orang lihat. Tapi di belakangnya berbeda. Tapi kalau Anda hormat akan Tuhan,
Anda mau jaga perasaannya Tuhan. Amin. Amin. Anda nggak mau nyakiti hatinya Tuhan. Dengan kata lain gini loh. Perasaanku nomor 2. Number 1. Tuhan. Benar? Kalau Anda hormat pasangan Anda, perasaanku nomor 2. Pasanganku number 1. Setuju? Setuju? Banyak yang nggak setuju. Abot. Kenapa bisa nomor 1-in Tuhan? Karena kita mikirin Dia. Amin. Amin. Waktu pacaran, lihat. Anda nomor 1-in pacar Anda kan? Gebetanmu itu. Iya kan? Jam berapa? Oh ya, siap. Meskipun semalam bergadang bal-balan, ya toh, nyetir ambil matanya 1 karena ngantuk ya kan? Siap, jam berapa? Kenapa? Nomor 1-in Dia. Kenapa? Mikirin Dia. Setuju? Setuju? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau ada nomor 1-in Tuhan, datang pagi dong. Bener gak sih? Kalau Anda nomor 1-in Tuhan, Anda pasti mikirin Tuhan. Kalau Anda mikirin Tuhan, pasti Anda melakukan apa yang Tuhan suka. Setuju? Setuju? Melakukan apa? Firman. Begitu sebaliknya. Kalau orang bodoh, sebaliknya. Matius 7 ayat 26. Coba salah seorang. Matius 7:26 dengan cepat. Matius 7:26. Ada yang sudah dapat? Oke, saya bacakan, nggak ada yang dapat. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Kebalikan dari bijaksana. Kalau Anda bijaksana, Anda menomorsatukan Tuhan, Anda melakukan firman. Simpel. Tapi kalau Anda bodoh, Anda dengar, tapi Anda nggak melakukannya. Clear? Waktu saya tinggal sedikit. Artinya gini, saya mau buat Anda simpel. Supaya kita bisa bijaksana, kita perlu yang namanya hikmat. Benar? Benar? Nah, hikmat itu dimulai dengan honor God. Hormat akan Tuhan. Melakukan firman. Artinya, kalau Anda melakukan firman karena Anda menghormati Tuhan, maka Anda akan mendapat hikmat. Anda akan jadi orang berhikmat. Nah, kalau Anda jadi orang berhikmat, maka kita akan jadi orang bijaksana. Dan ketika kita bijaksana, tahun ini Anda akan bisa taklukkan tahun 2022. Saya ulangi. Kalau Anda melakukan firman, Anda dengar, oh Pastor Johan khotbah hari ini. Oke. Anda ingat, Anda dengar, Anda lakukan. Kan Anda pengen menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena takut nggak diberkati, takut dikutuk jadi kodok. Bukan karena itu. Maka Anda akan mendapat hikmat. Ketika Anda berhikmat, maka Anda bijaksana. Anda punya problem solve, Anda punya masalah, Anda bisa pecahkan. Benar? Anda punya visi ke depan, Anda tahu mana yang Anda ambil putusan apa. Anda bijaksana. Kalau Anda bijaksana, tahun ini Anda akan taklukkan. Dan Anda akan jadi orang lebih daripada pemenang. Amin. Setuju? Setuju? Amin. Diawali dengan apa? Apa takut ambil Tuhan itu? Lakukan firman. Takut sama Tuhan kok abstrak. Anda malam-malam takut setan. Bukan takut Tuhan. Tapi gini, lakukan firman. Lakukan firman karena kita mengasihi Tuhan. Maka kita akan jadi orang berhikmat. Berhikmat. Problem solve. Anda punya visi ke depan. Anda tahu buat keputusan-keputusan luar biasa. Anda disebut orang berhikmat. Bukan orang bijaksana. Nah, ini ngikuti terus. Orang bijaksana. Nah, ketika Anda jadi orang bijaksana, tahun ini kita akan taklukkan 2022. Amin. Amin. Saya butuh 10 menit lagi. Saya akan masuk contoh bagaimana menjadi bijaksana, membuat hidupmu ini jadi pemenang. Gitu ya.
Karena perhatikan, kalau saya tarik garis lurus di awal, supaya bijaksana, maka kita harus melakukan firman. Baca sih saya ayat terakhir, Amsal 14 ayat 17. Salah satu contoh tadi disebutkan, orang bijaksana, it's a number one. Dan number 10, gitu ya. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah, ini bukan tensinya yang tinggi, gitu ya. Tapi ini pentol korek. Tahu Anda pentol korek? Your head is pentol korek. Gesek sitik nyala. Iya kan? Berlaku kurang yakin. Berlaku goblok. Gitu loh. Supaya Anda paham gitu ya. Siapa yang lekas naik darah berlaku warn. Ya. Tetapi orang yang bijaksana apa? Bersabar. Contoh ya, ayatnya sudah ada. Orang yang bijaksana melakukan firman. Dan ini firman sudah jelas ngomong. Kalau kamu bijaksana artinya ojo cepet naik dah. Ojo cepet nyala. Oke. Siapa yang di sini cepat naik darah? Siapa pentol korek? Gak usah angkat tangan. Ya, dikit-dikit marah ya. Kalau udah marah nggak terkontrol, angkat tangan dalam hati aja. Berarti Anda kok menang ya? Berarti nggak bijaksana. Nah, halus dikit lah, kan nggak enak kan ngomong Anda soalnya. Oke, saya kasih contoh deh. Nah, saya tadi minta tolong Bapak Rudi. Siapa suka minum ini? Tahu ini? Siapa mau minum? Siapa mau? Oke, Bapak Ibu. Soda ya. Benar ya? Soda kalau saya giniin. Apa yang terjadi? Siapa yang mau minum? Sini. Ini. Enggak ada apa-apa kok. Cuma gelembung dikit. Bapak Ibu, contoh ini, botol ini kayak kita. Kalau sedikit-sedikit gesek dikit, goncang dikit, cepat marah. Apa yang terjadi? Begitu dibuka, begitu mengoh mulutnya. Puas. Dan kalau sudah kayak gitu, bukankah yang sebelah-sebelah Anda rugi? Benar? Bukankah kalau sudah muncrat, ya kan? Berkurang nggak isinya? Anda rugi nggak berarti? Yang harusnya bisa minum segini akhirnya tinggal separuh. Benar? Benar? Isinya hilang. Kita yang rugi. Sama dengan kita. Kalau Anda jadi orang yang sedikit gampang dikocok, gesek, marah, nggak terkontrol. Mungkin Anda bilang, karpe, puas aku. Yang ya kan sebelah Anda itu jadi korban. Tapi bukan hanya mereka, Anda sendiri juga jadi korban. Halo? Berapa banyak karena amarah kita rumah tangga jadi hancur berantakan. Masalah kecil jadi besar. Masalah besar jadi luar biasa. Kamu tahu Kapadokia? Apa itu? Kapadokia. Ya. Mimpiku gitu ya. Kayak Yusuf aja mimpi ya gitu ya. Berapa banyak karena amarah hubungan persaudaraan retak, hancur. Berapa banyak karena amarah anak jadi kepahitan dengan orang tuanya. Berapa banyak karena kemarahan kita kehilangan pekerjaan, kesempatan, bisnis hancur. Berapa banyak? Halo? Bukankah kayak botol soda ini? Benar? Tetapi orang yang bijaksana, dia akan belajar mengendalikan emosinya. Amin.
Mungkin Anda berkata, Pak, aku dicurangi. Pak, aku diperlakukan gak adil. Aku dirugikan. Lalu gimana supaya aku gak marah? Pertanyaannya kan gitu ya. Benar? Benar? Seperti botol soda ini. Ada yang berani buka? Tidak terjadi apa-apa. Paham sesuatu? Apa yang sudah lakukan? Oke? Always Coca-Cola. Paham ya? Coba saya kocok lagi buka, mau? Contoh yang sederhana. Pak, kan aku gini-gini. Bapak Ibu, jadi bijaksana itu melakukan firman apa? Roh Kudus pasti ingatkan. Tenang Kalau Anda marah, ingat Coca-Cola. Aku ngamuk yo, langsung. Tutupnya kan mulut kita. Wah, gitu ya. Rugi semua, aku juga rugi. Sakit hatiku. Anda mungkin bilangnya puas, tapi di sini ya sakit. Belum lagi penyakit yang menyertai, kan gitu ya. Kayak iklan ya. Hati-hati dengan penyakit yang menyertai, kan gitu lah. Paham? Nah, supaya Anda jadi bijaksana, ingat botol Coca-Cola juga. Oke. Kalau aku digoncang, digesek, dikocok apapun. Tahan sebentar. Tenang. Calling down. Enggak sampai 5 menit. Enggak ada apa-apanya. Baru tahu yang kayak gini? Puji Tuhan. Semoga ini Anda ingat. Amin. Saya tidak akan perpanjang lah. Saya mau kasih kesaksian tapi udah panjang. Oke? Tapi saya pengen Anda ingat. Saya buat seperti ini supaya Anda paham benar-benar. Simple. Orang yang melakukan firman adalah orang yang bijaksana. Amin. Amin. Karena dari firman Anda mendapat hikmat. Dan dari hikmat Anda bisa buat keputusan-keputusan yang benar. Contoh marah. Anda marah, tapi Anda ingat firman, Anda jadi berhikmat. Dan Anda jadi orang bijaksana. Amin. Paham maksud saya? So, jadi bijaksana susah apa gampang? Susah apa gampang? Tidak ada yang sukar ketika Anda punya Roh Kudus dalam hidup. Siapa yang punya Roh Kudus dalam hidupnya? Artinya tidak ada yang sukar buat Anda. Dan Anda bisa jadi orang bijaksana. Amin. Pemain musiknya dong. Kasih lagu yang terakhir tadi aja. Colokin kabelnya enak ya. Oke. Sama-sama kita siapkan hati kita yuk hari ini. Tolong bantu Gi. Ini tuh. Oke. Satu-satunya Engkau Tuhan yang setia ya. Bapak Ibu, pesan Tuhan kuat buat kita hari ini. Tahun 2022 adalah tahun yang penuh tantangan. Ada banyak hal baru yang akan kita jumpai. Amin. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang membiarkan Anda berjalan sendiri. Amin. Dia adalah Tuhan yang menyertai. Karena itu dia memberikan pesan buat Anda. Anda bisa taklukkan tahun ini. Kalau Anda jadi orang-orang yang bijaksana. Pilihan ada di tanganmu. Amin. Saya berharap, saya rindu setiap jemaat EGC tahun ini jadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Sama-sama berdiri. Waktumu Engkau
Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang setia. Pilihan ada di tanganmu untuk jadi bijaksana. Engkau Tuhan yang setia, hanya bisa menolong kita. Itu Tuhan. Bukan karena kita gak punya pilihan lain, tapi karena kita tahu Dia Allah yang bijaksana. Dia hikmat. Dia sumber dari semua hikmat. Dan saya percaya ketika Anda belajar melangkah bersamanya, minggu ini lakukan hal yang sederhana aja. Kalau Anda tahu ada orang-orang yang cepat marah, ingat botol Coca-Cola ini. Always Coca-Cola. Amin. No AdSense, no iklan. Tapi saya mau buat Anda ngerti dari hal-hal yang sederhana. Seringkali kita jadi orang-orang yang gak berhikmat, jadi orang-orang yang gak bijaksana, karena dengan mudah kita tergesek dan kita melemparkan banyak hal dari mulut kita. Amin. Tapi ketika Anda punya Roh Kudus di hidupmu, saya merasakan Roh Kudus itu aktif. Dia bisa mengingatkan kita, bisa negur kita. Sabar, tenang, ambil waktu. Amin. Ketika engkau ambil waktu, gak akan lama, 5-10 menit. Mungkin kadang ada yang butuh setengah jam. Maka hasil yang berbeda yang akan kau dapatin. Amin. Amin. So saya berharap, saya rindu, saya berdoa buat setiap Anda. Tahun ini akan jadi tahun yang ajaib. Karena Anda akan lihat, bukan hanya Tuhan bekerja, tapi Dia bekerja melalui hidupmu. Amin. Amin. Tanda mujizat itu ada dalam hidupmu. Dan engkau adalah pelaku mujizat. Amin. Engkau adalah pahlawannya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari yang setuju. Satu-satunya yang ku andalkan. Yes. Mari katakan dengan segenap hatimu. Satu-satunya Tuhan. Engkau Tuhan memberkatiku, Tuhan. Tuhan menyambutku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyambutku. Tuhan penyembuhku. Yesus, Yesus, haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau Tuhan yang selalu menuntun umat-Nya. Engkau Tuhan yang selalu berjalan di depan kami. Karena itu biar setiap kami hari ini terima pesan-Mu Tuhan. Ke depan bukan tahun yang mudah. Karena akan ada banyak hal yang kami hadapin baru sekali. Karena itu kami butuh Engkau. Dan karena untuk memenangkan ini, menaklukkan ini, Kau sudah berpesan, biar setiap kami jadi pribadi yang bijaksana. Ini doa hamba-Mu pagi hari ini.
Biar setiap jemaat-Mu di EGC Tuhan jadi jemaat yang bijaksana, jadi jemaat yang takut akan Tuhan. Our God selalu ada dalam hidup kami. Menomorsatukan Tuhan ada dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami menomorsatukan Kau dalam hidup kami, hikmat itu akan turun. Dan ketika hikmat itu kami miliki, maka kami akan buat keputusan-keputusan yang benar. Kami akan melangkah dengan kecepatan, ketepatan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tapi kami percaya message ini akan kuat, kencang dalam hidup kami. Kami akan diingatkan terus. Karena kami percaya ini tahun di mana kami berjalan bersama Tuhan. Dari mujizat demi mujizat sampai kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami. Dan setelah lagi, setiap jemaat-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirim malaikat-Mu, lindungi jaga setiap kami, supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Berkati setiap apa yang kami pegang menjadi terobosan, menjadi usaha yang ajaib. Berkati kami dengan hikmat-Mu yang ajaib ketika kami bersekolah Tuhan. Dalam pekerjaan pun kami percaya kalau kami karyawan, kami akan jadi karyawan yang nomor 1. Kami akan jadi karyawan yang terbaik karena nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kami. Kalau kami jadi businessman, maka akan banyak orang tertolong dari apa yang kami punya. Kami tahu bahwa kami ada bukan untuk diri kami Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami dengar Tuhan bahwa Omikron sudah mulai masuk, tapi kami percaya Tuhan berikan hikmat buat segala sesuatu, baik nakes, baik pemerintahan bisa menangani ini dengan cepat, dan ini bisa dilewati juga dengan luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa buat sekitar tempat kami beribadah, depan belakang, RT, RW, kelurahan, semua Tuhan berkati dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian dalam hidup kita, karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, melindungi kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. God bless.